Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amaludin. Saya dari kelas 1 MPIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis, riwayah dan diroyah beserta perkembangannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian hadis. Pengertian hadis tersendiri yang berarti kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Siapa itu perawi? Yaitu orang-orang yang membawa atau menerima dan menyampaikan berita langsung dari Nabi Muhammad SAW, atau yang sering kita sebut dengan sanad ya. Jadi langsung menerima berita dari Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua yaitu apa itu marwi? Itu marwi isi berita yang diriwayatkan ya, isi berita yang diriwayatkan atau yang mungkin sering kita sebut dengan kata matan. Di sini saya akan memberikan salah satu hadis, yaitu an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pekerjaan itu tergantung kepada niat, dan seorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu pembagian matan dan sanad beserta hadis tersebut yang telah saya ucapkan. Yang pertama itu dari an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu matan ya. Matan yaitu dari Umar yang langsung menerima berita tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Ya, itu yang disebut dengan matan. Terus yang kedua yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi hadisnya, beritanya itu ya, beritanya tersebut yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dinamakan dengan sanad. Pembagian hadis ada dua. Yang pertama ada hadis riwayah dan yang kedua ada hadis diroyah. Yang pertama hadis riwayah. Hadis riwayah pengertiannya yaitu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, tingkah laku beliau, dan yang berkaitan, intinya yang berkaitan dengan beliau. Yang kedua yaitu hadis diroyah. Pengertian hadis diroyah yaitu ilmu yang mempelajari tentang periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya dari hadis tersebut. Hadis riwayat tersebut ilmu yang mempelajari tentang segala perbuatan Nabi, periwayatannya, batasan-batasannya, ketelitiannya, segala redaksinya. Jadi yang bersumber langsung dari segi pembahasan Nabi Muhammad SAW. Kedua yaitu hadis diroyah, ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Dan selanjutnya sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah yang saya akan jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan hadis riwayah dan diroyah pada masa perkembangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu hadis riwayah. Larangan menulis hadis, khawatir bercampur dengan penulisan Al-Quran. Ya. Yang kedua yaitu larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Yang ketiga itu sahabat memiliki catatan hadis koleksi. Itu yang riwayah. Adapun yang diroyah yaitu telah ada dasar-dasar dalam ilmu hadis. Yang kedua yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua yaitu pada masa perkembangan hadis ketika zaman sahabat. Ya, di sini yang pertama yaitu hadis riwayah. Disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil riwayah dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik ya, atau rihlah ilmiah. Terus yang kedua itu hadis diroyah, timbul secara lisan dan periwayatan harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Pada ketika masa tabi'in pula, hadis riwayah yaitu hadis dituliskan dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan selanjutnya model kitab-kitab hadis yang muncul seperti Muwatta, Musannaf, Musnad, dan penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Dan di hadis diroyah ketika masa tabi'in untuk selanjutnya yaitu timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu yang lain.
penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih, ilmu usul fiqh seperti kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Terus pada fase perkembangan tabi'in, hadis riwayah dan hadis diroyah. Hadis riwayah yaitu masa keemasan atau kejayaan modifikasi hadis. Jadi masa keemasan dan kejayaan modifikasi hadis ada ketika masa tabi'in dan tabi'in, ya, bukan di masa ketika para sahabat, di para tabi'in, akan tetapi di kejayaan tersebut ada ketika zaman tabi'in dan tabi'in. Terus masa filtrasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa para sahabat. Jadi memisahkan satu sama lain. Ya, muncul kutubus sittah dan masa kualifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Pembagian hadis sahih mana, yang hadis tidak sahih mana. Jadi sudah terpisahkan ketika pada masa tabi'in dan tabi'in. Lalu hadis diroyah yaitu telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Yang kedua, muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti Al-Takhrir, karya Al-Bukhari, Al-Kabir, dan lain sebagainya. Jadi itu antara hadis riwayah dan diroyah perbedaannya ketika pada zaman tabi'in dan tabi'in. Dan yang terakhir yaitu pada masa perkembangan setelah tabi'in dan tabi'in. Hadis riwayah sendiri yaitu penulisan hadis riwayah tersebut lebih sistematik. Yang kedua yaitu muncul kitab-kitab seperti Syarah, Ikhtiar, dan lain sebagainya. Yaitu untuk hadis diroyah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Dan yang kedua yaitu kitab ilmu hadis. Pertama, Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wai karya Ramahur Muzi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan yang mengenai tentang hadis riwayah dan diroyah, segala pengertian, matan, sanad, dan lain sebagainya, masa perkembangan mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabi'in, dan setelah tabi'in. Ketika saya menjelaskan ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.